Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala wa inna ma zujira anhu min salasati awjuhin ahaduha annahu mudirun bi aksaril khalqi ila akhiri ma qalahu al-imam al-Ghazali rahimahullah. Yang lalu kita sudah mengawali terkait ilmu yang tercela itu. Ada 3 sebab mengapa ilmu itu tercela. Pertama, ilmu itu menimbulkan mudarat, bahaya sama sekali. Yang kedua, ilmu itu ghalibul amri, umumnya memberikan bahaya, mudarat, jamaah. Di bahagian kedua ini dicontohkan oleh Imam Ghazali, diantaranya adalah ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan sendiri ada astronomi, ilmu falak, ada astrologi, ilmu ramal. Ilmu astrologi ini terlarang. Nah, itu yang sudah kita ceritakan yang lalu, kita ngaji dalam hari Ahad yang lalu, sebab dia adalah satu keyakinan. Kita tidak menolak jamaah bahwa alam ini satu kesatuan. Sehingga bila di sana berubah, pengaruhnya di sini. Di sini berubah, pengaruhnya di sana. Itu normal saja jamaah. Contoh mudah, bila hujan kita berpayung. Kan pengaruh alam. Jamaah, kita berpayung karena pengaruh hujan. Jamaah, kita lihat deras, ada pengaruh sama kita. Berhati-hati kita sehingga kemungkinan banjir kita antisipasi. Cemana cara? Itu normal saja, jamaah. Yang jadi masalah ketika diyakini bahwa gerak alam ini mempengaruhi kepribadian seseorang, mempengaruhi watak seseorang, dan seterusnya. Keyakinan itu yang mau dikikis jamaah. Sebab dalam kita mengaji tauhid, kalau kita mengaji sifat 20, ada namanya sebab beradat. Nah, yang mengaji sifat 20, sebab beradat. Api, membakar, air, menghanguskan, dan seterusnya. Jamaah, sebab-sebab yang beradat seperti ini secara tauhid mesti diyakini hanya Allah yang menghanguskan, hanya Allah yang membasahi, hanya Allah yang mengenyangkan, hanya Allah yang memotong. Bukan api yang menghanguskan, bukan air yang membasahi, bukan makanan yang mengenyangkan, bukan pisau yang memotong. Itu secara tauhid, dan tauhid tempatnya di dalam, bukan untuk diucapkan. Dalam pengucapan tentulah kita bilang api yang menghanguskan, air yang membasahi, makanan yang mengenyangkan, pisau yang memotong. Ini sudah kita bagi tahu, jalan seiring kulit dengan isi.
Masalahnya ketika orang meyakini kau kayak gini semata-mata dah watak kau karena memang kau lahir hari ini. Itulah namanya astrologi. Sebab itulah dalam Islam diharamkan ramal-ramal bintang itu, jamaah. Sebab itu jadi keyakinan. Itu tak boleh. Perkara keyakinan inilah rawan kali kita rusak. Sebab itu Imam Ghazali meneruskan, sesungguhnya dihalangi, dilarang, dicegah dari ilmu astrologi itu ditinjau dari 3 sisi, 3 aspek, 3 tinjauan. 1. Annahu mudirun bi aksari khalqi, bahwa ilmu itu memberikan mudarat, memberi bahaya bagi kebanyakan orang. Walau ada yang ahli sehingga mampu dia menjaganya, tidak rusak akidah dia, tapi bagi kebanyakan orang tidak. Sebab itu pelarangan ini sebagai pencegahan, jamaah. Fa innahu idza ulqiya ilaihim anna hadil athar, contoh kebanyakan orang, apabila kepada mereka orang-orang kebanyakan ini, ulqiya ilaihim anna, disampaikan kepada mereka bahwa segala efek yang terjadi ini itu terjadi setelah lewat bintang ini. Itu terjadi akibat perjalanan bulan bintang begini, begitu, begini, begitu. Sehingga perjalanan bulan bintang itu, itulah semata-mata yang menimbulkan pengaruh. Semata-mata, jamaah. Ini sama dengan yang lain-lain, jamaah. Bila kita berkeyakinan semata-mata memang pisaulah yang memotong, semata-mata memang apilah yang menghanguskan, itu tak boleh, jamaah. Itu dalam sebab beradat. Contohkan yang lain-lain. Itu nomor 1, semata-mata api yang menghanguskan. Contohkan yang lain. Pisau, air, makanan. Semata-mata kereta inilah yang menyampaikan kami kemarin. Kalau tak ada kereta, kami tak sampai. Bila disidang di mahkamah, fikiran orang ini, keyakinan orang ini dari A sampai Z tetap begitu juga. Setelah dijelaskan, diterangkan, begitu juga. Sepakat ulama kafir dia. Jemaah, sepakat ulama kafir dia. Ini hati-hati. Sebab aku kerjalah maka dapat duit. Kalau enggak kerja tak akan dapat. Sama sekali. Nah, ini kafir, yang berfaham begini kafir. Karena berarti dia meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah, ingat. Ini bukan persoalan ucapan. Ini persoalan keyakinan. Ucapannya mestilah kita bilang memang kalau tak kerja tak dapat duit. Adatnya. Arti adat? Biasanya. Yang nomor 2, bukan api yang menghanguskan. Sama sekali. Tapi kekuatan yang Allah jadikan pada api. Ada Allahnya juga. Jadi bukan api yang menghanguskan. Tapi kekuatan yang Allah berikan pada api itu. Itulah yang menghanguskan. Kafirkah ini? Khilaf ulama. Ada mengatakan kafir, ada mengatakan tidak. Tetapi dipastikan orang ini fasik, dosa besar, dan pelaku bid'ah. Yang ketiga, lebih rendah lagi. Bukan api yang menghanguskan, bukan kekuatan yang Allah ciptakan pada api yang menghanguskan, bukan. Allah tetap yang menghanguskan.
Tapi tak bisa tidak, mestilah api dengan benda itu terhubung. Kalau tak terhubung dia, tak bisa hangus. Ini kata ulama jahil, bodoh, orang yang berpaham begini. Bahkan kalau tak hati-hati dia bisa kafir. Lah yang betul macam mana? Bukan api yang menghanguskan, bukan kekuatan yang Allah ciptakan pada api yang menghanguskan, bukan pula mesti bertemu benda yang dihanguskan dengan api, bukan. Kalau gitu semata-mata Allah yang menghanguskan. Baru akidah itu betul. Dengan kita, kalau tak kerja tak dapat duit. Oh, enggak begitu, Pak. Enggak begitu. Tapi Allah beri kemampuan saya bekerja untuk dapat duit. Kemampuan itulah. Ini macam tadilah urut-urutannya aja, Pak. Itu pun bukan. Kalau Allah mau kasih saya, kasih duit. Kalau tidak. Cuma mau tak mau juga lah. Harus kerja juga awak. Barulah datang duit tadi. Itu sama yang ketiga. Yang keempat baru betul. Semata-mata Allah. Tapi ingat, ini bukan untuk diucapkan. Ini hanya ada dalam keyakinan. Itulah saya katakan Islam ini sempurna, mengajarkan syariat dan hakikat, jalan. Yang syariat, yang hakikat. Saya mencontohkannya berkali-kali pada durian. Durian itu tajam apa lembut? Kok Tuan Imam jawab begitu, saya kan saya ini orang bodoh. Saya nanya, durian tajam apa lembut? Kalau gini, kalau gini, ya, macam mana? Durian tajam apa lembut? Tak berani jawab kontan. Inilah ilmu kita kalau dalam bahasa Arab belum rosikh. Ro alif sin kha. Ilmu kita ini belum rosikh. Udah, kalau durian payah, saya jawab rambutan. Rambutan merah atau putih? Rambutan merah, bukan putih. Inilah bukti ilmu kita belum rosikh. Takut kita menjawab, takut salah. Mengapa takut? Karena ilmu kita belum kuat. Kalau kuat ilmu kita, tak akan begitu jawab. Dia mah tak akan begini jawab. Balik lagi. Jadi durian tajam apa lembut? Dia jawab. Saya tanya, durian tajam atau lembut? Tajam, jangan tajam, Ustaz. Tajam durian, tidak lembut. Kalau ada yang bilang lembut, rusak alam ini. Kalau ada yang bilang durian lembut, rusak alam ini. Mengapa? Karena batang durian menghasilkan durian yang tajam. Tahu-tahu kita bilang duriannya lembut. Apa enggak hancur dia? Pohon durian itu hancur aja mah. Karena yang menghasilkan yang lembut pepaya. Ada aja mah. Macam tadi juga, rambutan merah atau putih? Yang merah. Mana ada rambutan putih? Ya, satu dua jenis, ada juga jenis rambutan itu hijau. Jamaah. Memang sampai tua pun hijau. Manis, jamaah. Mengapa? Karena yang kita ceritakan semua itu persoalan syariat. Syariat itu kulit. Kalau tidak bekerja aku, pasti tak dapat duit. Itu cerita syariat. Cuma kalau orang nggak pakai ilmu cerita ini, itu berbahaya. Kalau nggak pakai ilmu, itu berbahaya. Jamaah. Nah, ini pun sama, sebab-sebab beradat. Oh, kau begini ini karena terjadi peredaran bulan dan bintang. Nah, dialah yang memberi pengaruh. Wa annahal alihatul mudabbira. Bulan bintang itulah Tuhan yang mengatur.
Makanya ada orang menuhankan bintang, ada menuhankan matahari, ada menuhankan rembulan. Sampai orang tuh sembah matahari, jemaah. Karena memang tidak bisa ditolak pengaruh matahari dalam kehidupan. Li'annaha jawahiru syarifatun samawiyah, karena bulan bintang jawahir ini maksudnya li'annaha, karena bahwasanya hanya itu maksudnya kawakib, bulan bintang itu adalah benda-benda yang mulia, yang tinggi, yang nampak sama kita. Ya'dhumu waqa'uha fil qulubi, di hati manusia itu terasa kebesaran, kehebatan pengaruh dari bulan bintang itu, sehingga hati manusia hanya terpaut kepadanya. Dia melihat kebaikan dan keburukan yang diharapkan atau sesuatu yang dibenci dia semata-mata ditinjau dari peredaran bulan bintang itu. Jamaah, semata-mata itu, tak ada lain. Nah, ini keliru. Tapi bahwa ada pengaruh, ya, kita kan tak menolak. So, alam ini dia satu kesatuan. Tapi kita yakin bukan alam ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayan mahi dzikrullah Ta'ala anil qalbi, sehingga dari hati dia, dari benak dia jauh mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya terpaut pada yang nampak ini saja, jemaah. Kalau tak aku yang bantu kau, tak akan selamat kau tadi. Betul salah? Betul lah. Kalau tak dibantu dia, lantas kita bilang bukan kau, Allah Ta'ala yang bantu. Alhamdulillah kata yang membantu tadi, dah jadi Allah pula aku. Inilah pandai-pandai menempatkan syariat dan hakikat. Bila kita pindah dia, nah inilah jadi keliru. Makanya jamaah, ilmu itu perlu rasikh. Fa inna dha'ifa yaksuru nadharuhu 'alal wasaiti. Orang-orang yang jiwanya lemah dalam kaitan ngaji agama, orang-orang yang imannya lemah, terbatas tinjauannya hanya kepada sarana. Ini penting. Hanya kepada antara. Duitku datang semata-mata karena aku bekerja. Jadi sarananya bekerja, rezekinya datang, duit itu datang. Nah, orang-orang yang imannya lemah hanya melihat sarana. Dia kalau nggak kerja aku gimana? Nah, inilah dia jamaah. Ini dia. Mudahnya contoh pada fata morgana. Orang-orang yang ilmunya terbatas, melihat di kejauhan itu adalah ayat. Tapi bagi orang-orang yang ada ilmu, macam mana pun itu bukan ayat. Nah, kira-kira gitu jemaah. Kira-kira gitu. Itu maka dulu orang tua-tua kita mengingatkan, kalau kalian mandi-mandi ke laut, hati-hati. Nah, jangan nampak kalian nanti tikar tu kalian ambil. Nah, bentuk tikar namanya kita anak-anak mandinya ke laut. Awak di Belawan sana jemaah mandi Palu. Hati-hati. Rupanya betul ilmu mereka lebih dari kita. Takut tak apa-apalah jemaah. Kalau mandi sungai jangan dekati lubuk katanya. Nanti bahaya. Apalah lubuk, ya lubuk lah kata awak. Yang anak-anak tadi jamaah. Tak sampai ilmu kita ke sana. Ini pun kira-kira begitu. Jadi orang yang imannya lemah, ya kesuruh terbatas nazaruhu, pandangan, tinjauan, penglihatannya alal wasaiti, hanya kepada sarana saja. Kalau tak ada kereta ini, tak akan sampai kami kemarin. Syariatnya iya, ini kan cerita iman. Dia terbatas tuh. Ya. Sampaikan kepada yang belum mengaji.
Pasti tetap begitu. Kita kata Allah Ta'ala, ya tapi kan mesti ada inilah. Allah pun kalau tak ada ini, macam mana menyampaikan? Masih pakai ini. Ini nggak bisa diteruskan perbincangan ini, jamaah. Tak bisa. Itu maka kadang-kadang kalau kita dalam berbincang, ada masanya ya berhentilah. Tak bisa disampaikan. Ya. Wal alimur rasikh. Ini yang saya sebut tadi. Wal alimur rasikh. Orang berilmu yang rasikh. Ilmunya itu mantap, kokoh, kuat. Huwa alladhi yatala ala anna syamsa wal qamara musakharatun bi amri subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang yang berilmu kuat, berilmu kokoh, yang ilmunya tertanam, dia yatala ala. Dia mengetahui bahwa matahari, bulan, bintang, semuanya itu ditundukkan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah. Tapi dalam jamaah. Maka Rasulullah pernah menyampaikan salah satu kesempurnaan iman seseorang itu berterima kasih dia kepada orang yang membantu dia. Nah, terima kasih itu salah satu kesempurnaan iman. Makasih jamaah. Ya. Terima kasih. Nah, itu salah satu kesempurnaan iman. Aku tak mau bilang terima kasih sama dia. Kenapa? Allah dia semua. Bukan dia. Oh, tak bisa begitu. Inilah Islam mengajarkan ada syariat, ada hakikat. Hakikat di dalam, jangan pindahkan keluar. Di mana tempat biji? Di dalam, di luar? Di dalam. Kecuali jambu apa? Ada sebut mente, ada sebut meti, ada medi. Kalau kita sini jambu monyet, sebutnya jamaah. Yang dalam jangan pindah keluar. Daging tubuh kita di dalam, kulit di luar, jangan pindah keluar. Rusak tatanan. Nah, jadi makanya sekali jalan dia syariat dengan hakikat. Sekali jalan dia kulit dengan isi. Mata kita melihat durian tajam, mulut kita mengatakan durian tajam. Pada detik yang sama, benak kita yang dilihatnya adalah daging durian. Nah, takkan benak kita mengatakan memakan kulit durian, takkan. Tapi itu kan di dalam. Manalah tahu kita, jamaah. Itu ketika dipindah, mak, lembut juga durian ini bang, pegang kau lah. Tapi pegang. Kalau lembut. Ini orang belum buka dasar dah ngejek kau aku. Tersinggung yang jual durian. Kena kita juga. Aku, mana salah aku bang. Allah Ta'ala jadikan lembut. Udah mengaji pula di tempat durian. Tak cocok jamaah. Tak cocok. Jadi inilah kita. Dalam biar dalam. Jangan pindah keluar. Luar biar luar. Jangan pindah ke dalam. Jamaah. Kalau tidak kacau dia. Ya. Kita teruskan. Wa misalun nadharina fil husuli du'i syamsi aqibat tulu'i syamsi misalun namlati law khuliqa la aqlun wa kan seterusnya. Perumpamaan orang yang tinjauannya lemah. Kalau secara agama yang imannya lemah terhadap sinar matahari setelah terbit. Jamaah, kira-kira begini. Itu seperti seekor semut. Andailah semut itu berakal. Kira-kira begini jamaah. Semut ada di atas lembar kertas. Dia lihat tinta itu berwarna hitam. Berubah terus. Ada tinta, ini ada lagi, terus begitu. Maka si semut yakin, andailah si semut ada akal. Si semut yakin bahwasanya hitam ini terjadi akibat si pulpen. Jamaah, pulpen. Tak naik tinjauannya kepada jari yang menggerakkan pulpen. Tak sampai ke sana akal dia jamaah. Dia hanya nengok si pulpen itulah. Padahal di sebalik pulpen ada jari. Wala yataraqqa nadharuha ila musyahadatil isbi'. Dari jari
ke tangan, tak dia tengok. Dari tangan kepada hasrat bergerak orang yang punya tangan. Itu nggak ditengoknya. Karena akal dia terbatas, hanya menengok pulpen saja. Ditengoknya tulisan hitam, nah dia yang ditengoknya pulpen saja. Tak ditengoknya, tak sampai akal dia ke jari, ke tangan, ke hasrat atau ke kemauan orang menggerakkan. Kemudian kepada penulisnya. Nah, hasrat itulah tadi yang saya sebut kalau contohnya api, kekuatan yang ada pada api. Kira-kira begitu, jangan. Tak sampai pikiran dia kepada orang yang sanggup lagi ingin menggerakkan itu. Tak sampai dia kepada Allah yang menciptakan tangan, yang menciptakan kesanggupan, yang menciptakan kemauan orang itu. Tak sampai, jamaah. Begitulah orang yang tinjauannya lemah. Begitulah orang yang ilmunya terbatas. Begitulah orang yang imannya lemah. Maka kebanyakan perhatian makhluk terbatas kepada sebab-sebab yang nampak, yang dekat dengan dia saja. Maqtu'un, tak sampai terputus dia untuk melihat kepada musabbibul asbab. Tak sampai dia melihat kepada musabbibul asbab. Allah lah penyebab segala sebab. Inilah salah satu larangan. Maka agama menghalang orang, menghalang merintangi orang dari astrologi. Jamaah, ilmu ramal-ramal. Itu pula maka agama mengharapkan kita datang atau apalagi percaya kepada dukun-dukun. Jamaah, itu terlarang. Walau kita tak tolak dukun-dukun yang jujur itu, jamaah, dia bisa menjawab berdasarkan pengalamannya. Tapi tak satu dua dukun-dukun itu bersekutu dengan, kalau dalam Islam, syaitan. Jamaah, tidak satu dua. Di barat sendiri pun ada sihir. Kalau kita nonton film-film sihir dari dulu, dari barat aja, bukan hantu. Kalau hantu selalu film Indonesia. Kalau film-film sihir itu dari barat. Ada vampir, ada macam-macam, jamaah. Di barat pun ada keyakinan itu. Islam larang, jamaah. Islam larang. Tetapi masih ada lagi namanya firasat. Ada namanya firasat. Firasat itu kan bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi kebijakan, jamaah. Kebijakan seseorang. Tapi karena seumumnya demikian, maka dilarang dalam agama kita mendatangi dukun-dukun itu, jamaah. Yang selalu disebut black magic, ilmu hitam, itu dilarang, jamaah. Yang ramal-ramal pun dilarang. Sehingga apa jalan keluar? Agama memberi jalan, sholat hajat, jamaah. Ini saya mau tanya dulu sama dia nih. Kemana nih sekarang? Awak datangi dah orang-orang pintar dulu. Jamaah, macam mana ini? Jangan. Datangi yang punya orang pintar, yaitu Allah Ta'ala. Salat hajat, jamaah. Salat hajat. Itu yang pertama. Maka astrologi itu terlarang karena kebanyakan orang rusak oleh ilmu itu. Yang kedua, anna ahkaman nujumi takhminun mahdud, bahwa kepastian, ketetapan yang didapati melalui astrologi itu takhminun mahdud, itu hanya perkiraan saja. Lucu hidup ini kalau mengikuti perkiraan. Sebab kita tak ada ilmu dan kita tahu kita salah.
Nomor polisi, kalau bahasa kita di Medan BK. BK kita hidup. Ya, aman semua. Cuma tadi lupa bawa surat-suratnya, kelengkapan lupa. Tapi kita tak ada ilmu. Sup jalan. Oh, hajab polisi itu dah 2 orang berdiri. Polisi lalu lintas. Memang tidak dalam rangka razia, tapi dia berhak untuk memeriksa. Udah cemas aja lah awak. Baca-bacalah dulu. Bacanya ayat surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun wa ja'alna. Lewat. Alhamdulillah, tak diperiksa. Dah, sampailah tempat kerja dia atau entah di mana, ceritalah dia. Aku lewat itu, alhamdulillah kali berkat surat Yasin yang ku baca itu. Lewat mana kau situ? Ketawa kawan. Ya, kau ngejek kau ya. Ini itulah kau. Kau jangan marah. Itu bukan polisi yang tadi itu kan? Yang dua itu kan? Itu satpam. Ngerti maksud saya ini? Begitulah astrologi itu. Hanya duga-duga kita saja. Padahal tidak begitu. Nampak itu jemaah? Malu awak. Karena kan sebahagian satpam ini pakaiannya mirip-mirip polisi. Belum lagi sekarang banyak organisasi massa yang pakaiannya pula macam militer. Jamaah. Alhamdulillah. Kenapa senang kali kalian warga sini? Alhamdulillah. Anak si Pulan tuh militer dia. Jadi nggak boleh orang macam-macam sama kami. Kami lapor nanti sama dia. Padahal dia anggota ormas. Tapi pakai pakaian yang seperti itulah jamaah. Pakaian dia oleh kebijakan ormas dia. Kita nggak campuri itu. Yang saya memaksudkan, perkiraan kita, dugaan kita dia adalah polisi, dia adalah militer. Padahal tidak seperti itu. Itulah kira-kira ilmu astrologi tadi itu. Laisa yudraku fi haqqi ahadil ashkhas. Tiadalah dia diketahui punya suatu hak kepada siapapun. Tak ada hak apapun, tak ada kaitan apapun. La yaqinan wala dhannan. Yakin tidak, kuat sangka pun tidak. Orang ini perjalanan bintang ke bintang biasa. Falahu hukmun bijahlin. Jadi kalau kita menetapkan berdasarkan peredaran bulan bintang, itu oleh ulama disebut penetapan yang didasari atas kebodohan. Maka ditinjau dari sisi ini, dia bodoh, bukan ilmu. Makanya saya selalu bilang, jangan sebut orang pintar. Yang lucunya, kadang-kadang yang datang ke dukun tadi, yang pengalaman hidupnya sudah banyak. Yang ilmunya pun baik. Tetap menyebut dukun orang pintar. Sehingga dibilang orang, mengapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Kok bilang aku bodoh? Aku sarjana ABCD dan seterusnya. Aku pejabat ABCD. Ya, kalau dia pintar, kau pintar, berarti 2 orang pintar. Kenapa kau pula datangi dia? Makanya bilang sajalah dukun. Udah. Tak sedap awak menyebut dukun. Inilah meyakinkan kita itu salah. Itu salah. Bilang dukun kenapa? Bilang orang pintar. Dukun. Kenapa? Tak mau sebutnya orang pintar. Masa kita tak bangga bilang kita ini teknisi? Apa masalahnya? Saya teknisi kapal. Saya teknisi kapal. Itu bahagian mesin kapal itu di tangan saya. Apa? Karena satu kebanggaan kita. Jamaah memang itu. Tapi dia tak mau bilang. Ya, itu menunjukkan tak betul.
jamaah. Ditinjau dari sisi ini, itu keliru. Ya, itu bodoh. Dah. Yang kedua, mengapa astrologi tak betul? Walaqad kana dzalika mu'jizan Idris alaihissalam fi yuhka. Memang ada diriwayatkan bahwa salah satu mukjizat Nabi Idris mampu melihat yang demikian. Itu mukjizat. Jamaah, itu seperti mukjizat Nabi Allah Yusuf, mampu mentafsirkan mimpi. Hati-hati nih jemaah ya. Kadang kita lebih yakin pula sama mimpi dari ustadz. Mimpi ini ada kalanya hadisun nafsi. Asal dari pikiran kita jemaah. Ada kalanya itu daripada takhwifu syaitan. Mimpi tadi. Ada kalanya itu takhwifu syaitan. Cara syaitan menakut-nakuti manusia. Ada mimpi itu busyra minallah, kabar gembira dari Allah Ta'ala. Jadi mimpi ini ada kena pikiran. Asyik susah aja pikiran kita sebab barang-barang sekarang harga menaik. Jamaah, terbawa dalam mimpi. Ada kalanya takhwifu syaitan. Syaitan menakut-nakuti kita. Dalam mimpi itu ngeri-ngeri yang awak nampak jamaah. Ada kalanya busyra min Allah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Jadi kok aku gelisah aja. Udah jadi pikiran kita, jangan-jangan anakku dirantau begini. Rupanya dimimpikan oleh Allah taala. Tak ada. Dimimpikan bagus-bagus anak kau di sana. Udah jamaah. Itu mimpi itu begitu. Tetapi jangan pula lebih percaya kepada mimpi, ya. Itu mukjizat. Nabi Idris salah satu mukjizatnya seperti yang diceritakan begitu. Mampu dia melihat hal-hal yang begini begitu. Wa qadin darasa dzalikal ilmu wan mahaqah. Tapi ilmu yang seperti ini sudah dihapus oleh Allah Taala. Tidak lagi Allah izinkan. Tapi betul Pak yang dibilang tukang ramal itu. Kalau bahasa kita, betul Pak yang dibilang dukun itu. Ini kan terkait astrologi. Wa ma yatafiqu min isabatil munajim ala nudurin fahuwa ittifaqun. Apa kalau yang disampaikan peramal itu betul dengan kejadian, itu jarang-jarang. Dan kalaupun betul, ittifaq itu memang pas bersesuaian dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lianna qad yatali ala ba'd al-asma' la yasulu musamma ikibaha ila ba'da syurutin kasrata fi qadar al-bashar litila ala haqaiqiha. Kadang-kadang memang dia mampu melihat sebahagian sebab begini-begini, tapi akibatnya tidak terjadi kecuali harus terpenuhi sejumlah syarat yang itu berada di luar kuasa manusia untuk mengetahui hakikatnya. Jadi gini jemaah, orang belakangan sebut aura. Sebut aura. Jemaah. Alam ini dimusakharatun, ditundukkan Allah kepada manusia. Jadi kalau kuat yakin kita kepada Allah, maka Allah akan menyertakan alam ini untuk meladeni kita. Tapi kalau lemah keyakinan kita, maka kita akan meladeni alam ini. Maka dibilang orang, kalau yakin awak, jadinya itu. Tapi kalau tak yakin yang harusnya jadi pun, tak jadi. Kuat keyakinan. Itu diajarkan orang tua-tua kita jemaah. Kuat keyakinan. Jadi macam mana kau ni? Ya, manalah. Jadi. Enggak. Lagi jemaah. Makanya perhatikanlah. Secara akal, rasa-rasanya tak mungkin Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran agama di tengah masyarakat itu. Tidak mungkin. Ditinjau dari mana-mana segi, dia kalah. Dia lemah, jemaah. Tapi kena kuat keyakinan ditopang oleh istri. Siapa? Khadijah.
Ya, maka istri itu penting, jamaah. Ditopang oleh istri. Maka menyampaikan dakwah. Kalau tidak, macam mana? Jamaah. Ya sama kita di Indonesia ini berhadapan dengan senjata modern penjajah. Kok bisa menang? Begitu hebat Hawaii diserang oleh Jepang. Kok bisa akhirnya Jepang kalah? Jamaah. Artinya kita mesti punya keyakinan. Jalan sendiri malam sini. Lewat kuburan kan? Sendiri malam. Gelap. Masih tengok belakang. Tengok belakang. Mana tahu ada yang ngikut. Ya, namanya ngikut di belakang, di depan. Ya wajarlah di belakang lah dia. Jamaah. Tapi kalau kuat keyakinan, jadi karena tadi lemah keyakinan, kesudahan jalan tidak lancar. Jalan tidak lancar. Jamaah. Jangan-jangan tengah jalan dia cicing lari. Padahal nggak ada yang ngejar, nggak ada apa-apa. Itu semua karena pikiran. Tapi kalau kuat keyakinan, ya kalau ada yang ikut, ya ikutlah. Apa masalahnya? Kalau yang dikatakan peramal itu kejadian, itu ini tafaqa an qaddarallahu ta'ala baqiyatul asbab waqa'atil isabah wa illam yuqaddir akhta'a. Jika ittafaqa kejadian bersesuaian bahwa Allah menetapkan baqiyatul asbab, sebab-sebab itu semua waqa'atil isabah, maka kejadian pun terjadi. Tapi kalau tidak Allah tentukan akhta'a, apa yang dibilang pasti tak betul. Jadi kalaupun yang dibilang si dukun betul, itu memang ketetapan Allah. Dalam Islam tak ada kebetulan. Kebetulan kau nggak ada, karena kebetulan kan berarti di luar jangka, di luar pikiran. Mungkin di luar pikiran manusia, iya. Di luar pikiran kita, iya. Sedang nunggu awak lama kali gini, alah tak ada angkot yang lewat, tak ada ini. Tahu-tahu kawan awak lewat pakai mobil ya. Mau kemana bang? Sana kata. Kau mau kemana? Mau ke sana. Oh nah, ini. Kebetulan kali secara tauhid tak boleh bilang begitu. Karena ini semua dalam ketetapan Allah. Cuma dalam pikiran manusia kita bilang kebetulan karena tak sangka kita dia lewat. Jamaah. Ini harus dipahamkan begitu, jamaah. Ya. Karena rusak akidah kita. Wa yakunu dzalika takhmil insan fi anna sama tamtirul yawma mahma ra'al ghaima yajtami wa yanba'u min al-jibat. Itu persis seperti dugaan perkiraan kita bahwa akan hujan sebab dilihat dia mendung. Ada awan nampak dia jamaah. Maka timbullah sangka dia akan terjadi hujan. Padahal kita masih ingat mungkin mendung tidak berarti hujan. Ya. Warubama yahman nahar wi syamsi wa tabadul ghaib. Boleh jadi hari pun menjadi cerah lagi. Jamaah. Warubama yakunu bi khilafi, boleh jadi tidak begitu. Wa mujarrad ghaib laysa kafiyan fi majil matar. Mendung tidak dapat dipastikan bahwa itu akan datang hujan. Ada beberapa asbab la tudur. Ada banyak sebab lain. Bahkan kadang-kadang sedang panas terik terjadi hujan. Yang lebih mengerikan malah jamaah, panas terik, di sini hujan, begitu awak keluar rumah, tak ada hujan. Awak berpayung, misal kata bermantel, orang pun heran. Wa kadzalika takhminul mallah, begitu jugalah dugaan nelayan bahwa perahunya selamat nih, dia berpegang pada kebiasaan arah angin. Padahal ada sebab-sebab lain terhadap angin itu yang dia tak tahu, sebab-sebab yang tersembunyi. Fataratan yusuwi fi takhmini, sekali waktu memang nelayan itu betul pada dugaannya, sekali waktu salah. Walihadzal illati yumna'ul qawi anin nujum aydan, karena itulah dilarang keras orang percaya pada bintang
gemintang. Tapi kebiasaan boleh? Boleh. Biasanya kalau mendung, hujan. Sebab itu sediakan payung. Pasti hujan? Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Cuma awak tengok nih, mendung nih. Bawalah payung. Kau kenapa bawa payung? Pasti hujan ya. Udah kayak gimana lagi? Pasti hujan. Potong lidah aku, nggak percaya kau. Ada gitu nggak cakap kita di masyarakat? Tuh, dua-dua sama pergi. Tak jadi hujan. Yang satu biasanya hujan, yang satu pasti. Dua-dua bawa payung. Dah, tak jadi hujan. Yang malu, yang bilang pasti hujan, atau yang bawa payung yang mengatakan, ya bisa hujan, bisa enggak. Yang mana yang malu? Yang pasti hujan. Jadi kita bawa payung pun tak sia-sia. Setidaknya tidak malu. Jamaah. Ini kadang-kadang nggak percaya kah? Potong kuping aku. Potong. Rupanya yang kenyataan tidak seperti yang dia maksud. Mau potonglah kuping dia. Ya, bukan itu maksud aku. Adalah. Ini kalau bahasa orang sekarang ini ngeles. Ngeles. Jamaah. Itu hati-hati. Ya. Satu lagi jamaah yang ketiga. Yang ketiga, mengapa ilmu astrologi itu dilarang? Anaulah faedata fi, nggak ada ilmu yang bisa kita ambil dari situ. Nggak ada manfaat. Fa aqallu ahwali ana khadun fi fudulin la yughni. Sekurang-kurangnya orang tercebur ke dalam sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Itu apa jemaah? Menghabiskan umur, sedangkan umur adalah benda yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Habis umur terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Rugi serugi-ruginya. Pernah Rasulullah Muhammad SAW melewati sekumpulan sahabat. Mereka bercerita-cerita. Apa kata Rasulullah? Apa nih? Kalau bahasa kita lah. Mahada, apa nih? Mereka bilang, ya Rasulullah ini ada orang pandai meramal nih. Di situ rajulun allamah. Apa ini? Mereka menjawab. Orang pandai. Ini pandai nih ya Rasulullah. Allamah, orang pintar. Pintar apa? Kata Rasulullah. Pintar apa? Bisy'ri wa ansabil arabi. Dia pintar dalam ilmu syair, puisi, dan genealogi. Ilmu tentang keturunan. Itu tentang keturunan itu ada ahlinya jemaah. Kita anak siapa ayah kita, atuk kita, terus unyang kita keturunan siapa, seterusnya jemaah. Saya tak tahu kalau adat orang Arab itu dia sampai ke atas tahu tuh jemaah. Kami pernah tanya itu sama kawan, pernah tanya 15 ke atas dia bisa jawab. 15 hafal. Kalau kita pula mungkin bukan kebiasaan kita. Kalau itu kebiasaan kita pun mungkin kita hafal juga. Jamaah itu bukan kebiasaan kita. Jadi kata Rasulullah, ilmu syair-syair ini, ilmu tentang genealogi keturunan-keturunan itu ilmu la yanfa, ilmu yang tak bermanfaat, wa jahlun la yaduru. Kalaupun kita tak tahu tak apa-apa itu, kata Rasulullah. Hati-hati jamaah. Karena Rasulullah sendiri pun ada tukang syairnya. Jadi maksud Rasulullah sini tidak bermanfaat kalau isi syair itu tidak bermanfaat. Tapi kalau isi syair itu bermanfaat, jemaah. Termasuk ilmu tentang garis keturunan itu pada saatnya bermanfaat. Tapi kalau nggak ada guna, jangan. Itu maksud Rasulullah, jangan salah paham terhadap hadis. Orang Arab itu ahli syair. Bahkan ada kitab fikih dalilnya pun syair. Macam kita pun kan ada puisi-puisi syair-syair. Bermanfaat tidak? Berburu ke padang datar. Dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar. Bagai bunga kembang tak jadi. Tak ada manfaat gitu. Tak ada manfaat. Iya, adalah manfaatnya jemaah. Di dalamnya mengandung nasihat dan seterusnya. Jadi maksud Rasulullah ini mana syair yang tiada berguna itu yang tak bermanfaat.
Apa gitu-gitu kata Rasulullah. Lantas Rasulullah juga dalam hadis lain mengatakan innamal ilmu ayatun muhkamatun aw sunnatun kaimatun fardun adilatun. Ilmu itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan jelas kepada kita. Kalau situ disebut Hah? Ya, muhkamatun itu artinya mengandung jelas bagi kita jamaah. Itulah ilmu yang tersusun dengan bagus dia. Atau sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Atau kefarduan yang difardukan Allah. Mau belajar ilmu, itu dia. Belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasulullah, amalkan yang difardukan. Kita belajar yang difardukan Allah. Semata-mata itu. Berarti belajar yang lain tak belajar juga. Bukan ilmu. Tidak. Masuk Rasulullah ini utamakan yang utama. Jamaah. Ya, ini akhir. Ini akhir. Karena itu, al-khawdu fin nujumi, menceburkan diri bertekun di dalam ilmu astrologi. Dan ilmu yang seperti itu akan menimbulkan bahaya kepada kita. Itu berarti kita tenggelam di dalam kebodohan yang tiada berfaedah. Karena apa yang ditetapkan Allah terjadi. Kalau sudah Allah tetapkan, berlindung pun dari situ tiada berguna, tiada mungkin. Lain halnya misal kata ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran memang fa'inal hajata masyatun ilahi. Itu sangat diperlukan. Waksaru alim mimma yutla alaihi. Dan gejala-gejala, walaupun tak nampak, dalam ilmu kedokteran itu umumnya bermanfaat. Jamaah. Dokter pun kan kalau kita berobat ke dokter, tahu dokter sakit kita? Kan tidak, ditanya nyawa. Lama-lama saya berpikir, jamaah, saya lah. Karena kan awak kadang ke dokter juga. Lama-lama saya berpikir, yang dokter ini siapa sesungguhnya? Awak atau dia? Karena dia kan nanya, ini apa yang Bapak rasakan, ini. Lantas informasi itu kan yang dia rangkai. Setelah dia rangkai, berdasarkan ilmu aku waktu kuliah dulu, ini. Kalau yang sudah pengalaman, berdasarkan pengalaman aku, ini. Dia kasih obat 3 hari. Kalau tak sembuh, datang lagi, kata dia. Begitu jamaah. Lebih kurang sama saja dengan ilmu astrologi. Tetapi itu kan sudah didasarkan atas penelitian. Hanya memang kena di dalam dia, maka mau tak mau perlu bantuan lain. Bantuan lain itu alat-alat lah, laboratorium lah, dan seterusnya. Jamaah. Wa bi khilafi ta'biri wa in kana takhmina. Begitu juga mimpi, tapi agak beda sedikit mimpi. Karena berdasarkan hadis sahih, mimpi itu disebut Rasulullah adalah satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. Ditanya kepada ulama apa yang dimaksud 46 kenabian? Nggak ada yang jawab. Jamaah. Jadi maksudnya adalah wala khatara fihi, tak ada bahaya. Maksudnya adalah mimpi itu ada benarnya. Dan jangan lupa, para nabi pun mendapat wahyu ada kalanya melalui mimpi. Di antaranya Nabi Allah Ibrahim mendapat perintah menyembelih ananda beliau melalui mimpi. Tadi saya sudah sebut mimpi itu terbagi 3. Ada itu hadisun nafsi, ada takhwifu syaitan, ada al-busyra minallah. Ada mimpi itu karena pikiran, ada karena cara syaitan menakuti kita, atau itu kabar gembira daripada Allah Ta'ala. Saya tak tahulah Pak, tak pernah pula awak mimpi-mimpi macam orang-orang. Ya Alhamdulillah, apa masalah? Enggak, kalau orang-orang awak dengar mimpinya enak-enak. Sudah, itu rezeki dia. Kita Alhamdulillah bisa tidur nyenyak, tak ada mimpi-mimpi. Alhamdulillah pikiran kita bagus-bagus saja. Cuma kadang-kadang itulah orang salah-salah paham menggunakan mimpi itu enggak betul. Ya, jamaah, itu tak bisalah kita terima. Inilah dia. Nanti insya Allah dalam ahad depan, kalau panjang umur kita,
sebab ketiga, mengapa ilmu itu tercela. Nah, yang lalu kan 3 sebab. 1, semata-mata membahayakan. 2, umumnya membahayakan. Nah, jamaah. Nah, yang ketiga apa? Nah, yang kedua kemarin dicontohkan Imam Ghazali, astrologi. Ada 3 sebab astrologi maka dilarang. Yang barusan kita kaji, jamaah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.